Nah, itu ada sebenarnya faktor internal dan faktor eksternal kenapa bahasa itu bisa bertahan. Itu adalah yang pertama, konsentrasi penutur. Konsentrasi penutur itu artinya madam tapi tak kumpul. Sama pada orang Banjar. Di Amerika ada ya bahasa Indonesia itu Suriname ya. Nah, itu kemudian ada lagi di Kuala Tungkal, itu konsentrasi penutur tak kumpul orang Banjar. Kalau saya melihat yang jauh, kalau orang Jawa urbanisasi ke transmigrasi ke Kalimantan, kita kumpulan tuh daerah transmigrasi orang mana aja, orang Jawa aja. Nah, itu karena wilayahnya terkonsentrasi, maka bisa tetap menggunakan bahasa. Lalu kesinambungan itu orang tuanya mengajarkan kepada anaknya, mewariskan. Jadi bukan saja harta yang bisa diwariskan, juga bahasa. Jadi misalnya ya, di situ tidak ada orang menggunakan bahasa Banjar, tapi orang tuanya mengajarkan kepada anaknya mengajarkan kepada anaknya mengajarkan kepada anaknya, dan seterusnya sampai 6 generasi. Walaupun tidak pernah ke Banjarmasin, itu tetap menggunakan, bisa menguasai ya. Kemudian loyalitas itu artinya setia, bangga. Ada yang sumpah bahasa Hulu Sungai ini, ada keluar lagi loko. Nah, ada keluar lagi teh, karena ngomong di mulut orang Mbak. Kalau saya bilang apa teh, anu di warung ada ya. Nah, kenapa? Karena orang anggap lucu, padahal menurut saya tidak lucu. Tapi kalau saya tidak apa-apa, tahan banting, kenapa orang berarti ya. Saya nih, kalau saya tidak berbicara di sini, tidak sampai 5 menit ketika berbicara dengan saya, orang pasti bilang, ibu orang kandangan kah? Kada pernah, walaupun karena saya Ida dikira orang Bali, kada pernah Pak Ayu. Karena Bali ya Allah. Nah, jadi itu loyalitas, setia. Artinya setia, kenapa setia? Karena bangga tadi, tidak malu ya. Kemudian kasana bahasa generasi tua. Jadi kalau golongan tuanya tetap menggunakan, maka anaknya pun ikut karena pembiasaan tadi. Lalu sikap generasi muda, jika mereka menerima, maka tidak masalah, maka terjadilah pembertahanan itu. Lalu penggunaan dalam keluarga itu juga sangat penting. Nah, kalau faktor eksternal apa? Lingkungan alam yang sama itu juga mempengaruhi pembertahanan ya. Misalnya di sini gaulnya mau unjun, sampai ke Malaysia mau unjun juga, lalu kosakatanya itu tetap digunakan. Ada mau unjun, ada memair apa artinya, saya kurang tahu ya. Lupa, ada memair ya, mau unjun, maluntak dan sebagainya, karena sama faktor lingkungan di situ. Lainnya kalau di Arab Saudi mau unjun kan ada di situ sungai. Kemudian lingkungan generasi tua ya. Lingkungan generasi tua itu misalnya dia kalau dengan generasi tua itu dianggap santun berbahasa Banjar, maka anak-anaknya akan menggunakan bahasa Banjar. Jadi kalau tidak berbahasa Banjar itu dianggap tidak santun. Itu pendapat dari narasumber, sehingga mereka tetap menggunakan bahasa Banjar. Lalu perilaku masyarakat mayoritas itu artinya orang Melayu. Mereka menerima tidak ketika kita berbahasa Banjar. Kalau menerima berarti itu adalah unsur yang mendukung. Ya, ada juga yang sarik ketika kita berbahasa yang mereka tidak suka. Saya pernah, teman saya ya, bahasa ahli bahasa Inggris, saya punya ahli juga bahasa Inggris, naik taksi Pak. Nah, lalu sama bahasa Inggris berpandai, kenapa hebat berpandai bahasa Inggris? Tangannya nanti juga sarik, mau aku aja mendengar. Kenapa? Itu orang tidak bisa menerima, ya, tidak menerima. Kalau misalnya perilaku mayoritas mendukung, itu mungkin bisa tetap dipertahankan misalnya dalam pemakaian sehari-hari. Nah, kesimpulannya begini, kalau yang di Malaysia ini bahwa bahasa Banjar di Malaysia itu merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa dan budaya. Jadi saya bisa mengambilkan kesimpulan bahwa kenapa di Malaysia itu mereka tetap menggunakan bahasa Banjar. Yang pertama itu adalah loyalitas penutur. Kenapa? Makanya saya bilang di sini itu adalah studi kasus. Setiap daerah itu tidak sama. Jadi kalau misalnya di Kuala Tungkal itu sebabnya lain, di Malaysia lain lagi karena kondisinya berbeda. Nah, kalau di sini loyalitas penutur itu sangat tinggi. Nah, sangat tinggi itu apa? Mereka setia dan bangga. Katuju benar. Kalau Bapak dan Ibu lihat Facebooknya yang namanya Ajman Gaman, dia tampil dalam percakapan sehari-hari itu bahasa Banjar. Tadi ujian tukang pemahadinan mau nyabati Bapak Sabar ini kan tujuh mahapa. Ibu kayaknya ulun tuntungnya ditakon di sini, pernahkah Ibu ke Malaysia? Nah,
Jadi saya jelaskan, sekarang zaman era 4.0 ya. Untuk meneliti itu bisa saja tidak datang, ya kan? Buktinya untuk meneliti apa yang terjadi dalam kubur, kita tidak perlu masuk kubur. Ya kan? Karena zaman era 4.0 ya. Nah, jadi kita bisa membaca Al-Quran dan hadis ya Pak ya. Nah, kemudian kalau ini saya intens berkomunikasi dengan orang Banjar yang tinggal di Malaysia itu hampir setiap hari. Lalu rekaman-rekaman pembicaraannya dalam sehari-hari itu saya melihat. Ya, jadi saya kira itu tidak masalah ya, karena banyak jalan menuju rumah. Ya. Kemudian lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu sangat mendukung. Orang tua mengajarkan bahasa Banjar kepada anak. Ya. Kemudian keturunan. Jadi kalau bukan keturunan Banjar tidak berbahasa Banjar. Dan saya lihat memang bahasa Melayu itu agak mirip-mirip dengan bahasa Banjar ya. Artinya bisa saja dipahami, ya kan? Misalnya rumah sakit bersalin, rumah sakit korban lelaki itu bisa saja dipahami ya Pak ya. Ya kan? Motor satong kan apa bahasa Banjarnya? Di situ setrika bumi. Kenapa? Karena kalau setrika itu melicinkan pakaian, setrika bumi melicinkan jalan. Betul ya? Ya kan setrika bumi tapi dalam bentuk besar. Nah kemudian faktor pekerjaan seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa pekerjaan yang sama, ya lingkungan yang sama itu mempengaruhi. Kalau dalam istilah bahasa itu disebut dengan register kelompok ya, itu apabila digunakan terus menerus itu akan bertahan. Itu tadi adalah faktor internal. Kalau faktor eksternalnya itu adalah prestise bahasa Banjar. Itu artinya apa? Bangga, gengsi. Gengsi itu apa? Misalnya ya, dapat menaikkan status sosial karena dianggap sebagai sesuatu yang baik. Yang misalnya begini, kalau kita bangga itu kita tidak mau menggunakan. Saya misalnya bangga menjadi orang Kanaan, jadi tidak mau saya menggunakan. Mereka bangga sebagai orang Banjar. Jadi disebutannya mereka bukan orang Malaysia walaupun KTP Malaysia. Orang mana orang Banjar, padahal bekerja di Malaysia. Orang tidak mau menyebut saya ibu Ida di mana, orang Banjar kada, pasti orang Kandangan. Nah, kenapa? Bukan dilihat dari KTP-nya, tapi asal usulnya. Ya, itu karena bangga tadi. Lalu tradisi kesenian, adakah tradisi kesenian di Malaysia? Katanya jarang. Tapi mereka bisa melihat karena zaman era ini tadi. Mereka bisa melihat di Facebook ya, di Instagram ya, di YouTube dan sebagainya. Jadinya madihin bahasa Banjar kata benar. Jadi hari-hari mereka melihat walaupun tidak ada di situ, sehingga faktor tradisi kesenian itu juga berpengaruh terhadap pembertahanan bahasa Banjar. Kemudian organisasi, di situ ada organisasi yang saya sebut tadi PBM ya, pertumbuhan. Iya, pertumbuhan, takut salah saya, pertumbuhan Malaysia dan Banjar ya. Jadi di situ itu lebih 5.000, kalau lebih 5.000 tuh anggotanya itu sampai bini dengan anak kan tidak dimasukkan tuh. Berarti banyak benar. Ya kan? Nah, di situ karena adanya organisasi itu mereka bertemu, mengadakan acara dan sebagainya sehingga bisa terasah kembali bahasa Banjar itu tadi. Lalu pernikahan antar suku. Nah, kalau orang Banjar ini katujura senang. Senang itu karas manang. Biar orang ada mengerti tetap bahasa Banjar. Akhirnya lama-lama orang belajar bahasa Banjar. Iya kan? Nah, lalu faktor pendakwah. Pendakwah ini maksudnya begini, alif ulama. Alif ulama itu dulu banyak yang merantau ke Malaysia. Dan mereka di sana menjadi apa? Menjadi tuan guru, menjadi penceramah agama sampai ada masjid di sana yang dinamakan Masjid Nurul Iman berdasarkan orang Banjar yang membuatnya Pak. Jadi memang dari sini itu juga luar biasa. Nah, lalu bentuk pemertahanan bahasa Banjar itu apa? Yang bentuk-bentuknya itu bagaimana? Nah, itu ada 5 leksika. Leksika itu apa? Kosakata yang digunakan. Jadi kosakata yang digunakan itu ada yang saya sendiri itu bahasa Banjar ya Pak. Iya. Saya asalnya orang Berabai, nenek saya orang Berabai. Kata ini boleh ada dulu kami diajarkan, bahasa Melayu tidak ada. Contohnya dia memberikan contoh kepada saya pada waktu itu ya, tampurung ulakan. Pernah dengar? Tampurung ulakan.
Saya tidak pernah mendengar itu bahasa Banjar, Bu. Masih Ibu tidak tahu. Berarti mereka masih tetap menggunakan. Tampurung ulakan itu orang sudah syarat bebulikan. Tapi lain lawan bemantukan. Kalau bemantukan itu belum kawin ke lain, bebulikan bemantukan namanya. Kalau tampurung ulakan itu sudah kawin ke lain, bebulikan. Nah itu. Kalau bahasa Banjarnya di sini adalah yang begitu. Kalau Bu Haniati Masrur menulis cerpen itu judulnya bemantukan tuh imbas syarat belum kawin ke lain, bebulikan itu bemantukan. Adalah kosakatanya wadah kita nih bahasa Banjar syarat kawin ke lain masing-masing bebulikan. Mereka ingat bahasa berapa itu namanya tampur ulakan. Saya sampai bingung, tidak pernah mendengar. Yang sekarang hilang tidak digunakan di sini. Mereka tetap menggunakan. Berarti pemerintahannya luar biasa ya. Nah, jadi kalau saya sendiri jarang menggunakan kata licak, lunak, ya, hande dan sebagainya. Mereka di sini tetap menggunakan. Apalagi partikel I, am, ya, gintang, teh tetap menggunakan. Berarti ya leksika itu kosakatanya tetap, fonologinya bunyinya tetap, morfologinya itu adalah seperti afiksasi atau imbuhan dan pembentukan kata, sintaksisnya kalimatnya juga logatnya tetap. Yang namanya logat itu apa? Lagu dan tekanan. Kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah ke Banjarmasin itu mulai hilang lagu dan tekanan. Mereka tetap. Jadi saya contohkan begini, kalau asli orang Kandangan itu kemana deh ya. Ada mungkin agak lucu mendengar, tapi kalau logat di Hulu Sungai itu sangat kental sekali. Kalau sudah di Banjarmasin karena bergaul dengan orang-orang yang banyak pendatang ya Pak ya, sehingga itu terpengaruh. Kalau dasar ke Hulu Sungai, ke daerah pedalaman itu lagu-lagunya memang luar biasa panjang dan lucu. Nah, ketika saya datang pernah ke daerah pedalaman, hai hanya datangan, saya kira ngolok-ngolok saya ayunannya, tapi ternyata memang betul begitu. Nah yang terakhir, ini tadi dibatasi waktunya ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan bahwa orang Banjar yang madam ke Malaysia dan dari generasi ke generasi sampai 5 dan 6 generasi itu tetap memiliki sikap untuk mempertahankan bahasa Banjar. Ya, kenapa? Orang Banjar yang madam hingga ke Malaysia sebagian besar sebenarnya tidak pernah kembali ke kampung halaman di Kalimantan Selatan. Namun kenyataannya mereka terampil dan mahir berbahasa Banjar yang baik dan original. Layaknya masyarakat Banjar yang lahir, tinggal dan menetap di Banjarmasin. Kenapa? Karena mereka cinta dengan bahasa Banjar. Jadi mari kita cintai bahasa Banjar seperti mereka cinta bahasa Banjar yang berada di Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.